Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan belajar akuntansi untuk pesantren versi standar terbaru. Pesantren yang maju itu tentu pesantren yang bagus pengelolaan keuangannya. Kita semua tahu bahwa setiap pesantren sangat memerlukan pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan keuangan. Tentu, pertanggungjawaban dan pertanggungjelasan keuangan ini memerlukan suatu standar akuntansi tertentu. Nah, ini dia. Kalau dulu kita menggunakan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. Namun sekarang sudah diganti dengan yang baru menjadi interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK 35. ISAK 35 ini tentang penyajian laporan keuangan berorientasi non-laba. Pemberlakuan ISAK 35 dimulai sejak tanggal 1 Januari 2020. Tetapi ketentuan ini tidak bersifat mengikat atau memaksa. Perbedaannya dengan PSAK 45 terletak pada cara entitas berorientasi non-laba dalam memperoleh sumber dayanya dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah yang diberikan. Sekarang coba dilihat perbedaan laporan keuangan antara PSAK 45 yang dulunya kita pakai dengan ISAK 35. Seberapa perlukah ISAK 35 ini bagi pesantren? Ya, jangan-jangan tidak perlu. Jadi laporan keuangan itu ditujukan kepada masyarakat. Masyarakat yang mana ini? Terutama masyarakat sebagai donatur ataupun penyumbang. Juga untuk para pemilik pesantren sendiri. Jadi, meskipun tidak diwajibkan pesantren untuk menyusun laporan keuangan menggunakan ISAK 35, tetapi penggunaan laporan keuangan sangat diperlukan. Ya, untuk menilai kinerja, pertanggungjawaban, dan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pesantren. Sebelum lebih jauh kita mempelajari akuntansi pesantren, mari sama-sama kita mengenal terlebih dahulu pesantrennya. Pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal seperti jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pesantren juga dapat menyelenggarakan pendidikan non-formal seperti pengkajian kitab kuning dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin. Pesantren dapat didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau masyarakat biasa. Sahabat, banyak sekali pesantren saat ini sangat membutuhkan keterampilan akuntansi. Mereka menyadari bahwa peranan akuntansi itu dalam penyelenggaraan keuangannya sangat dibutuhkan. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasan sumber daya manusia. Celah ini sebenarnya bisa kita manfaatkan sebagai kita orang akuntansi. Sulitkah kita menguasai akuntansi pesantren itu? Nah, sahabat, kuncinya ada 3. Yang pertama, kita menguasai aset. Yang kedua, kita menguasai liabilitas. Yang ketiga, kita menguasai aset neto. Jadi, kamu semua harus bisa akuntansi aset, akuntansi liabilitas, dan akuntansi aset neto. Hanya 3, sahabat. Dari ketiga tadi, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama sekali, akuntansi aset. Yang agak sedikit berbeda di akuntansi pesantren ini adalah disebutkan ada aset lancar dan aset tidak lancar. Dan aset tidak lancar itu salah satu unsurnya aset tetap. Beda sedikit ya sahabat. Aset untuk yayasan pondok pesantren
ada aset lancar dan aset tidak lancar. Apa ya arti aset tidak lancar? Aset tidak lancar itu artinya aset yang tidak tahan lama. Ingat ya, aset pesantren bisa diperdagangkan. Apakah contohnya? Menjual sembako. Itu kan persediaan. Perkiraan persediaan boleh saja dimunculkan dalam laporan posisi keuangan pesantren atau neraca. Kalau pesantren tersebut memiliki unit usaha perdagangan, unit usaha kecil-kecilan yang tidak berbadan hukum, sehingga tidak perlu menyusun laporan keuangan. Jadi dibenarkan, pesantren ini di samping menjalankan kegiatan utamanya, mengajarkan ilmu agama, dia juga bisa membuat unit usaha. Kalau dia tidak berbadan hukum, ya tentu tidak perlu membuat laporan keuangan. Tetapi kalau dia bentuk ada badan hukum, ada CP, ada koperasi, tentu setiap itu dianggap sebagai entitas baru. Dan setiap entitas baru tentu harus menyusun laporan keuangan. Kemudian akuntansi untuk aset tidak lancar. Di sini ada properti investasi, ada investasi jangka panjang, dan ada aset tetap. Pesantren boleh menyewakan asetnya, asalkan tidak dijual. Jadi aset pesantren bisa disewakan kepada pihak lain, dan hasilnya tentu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan pesantren. Kalau pesantren kelebihan dana, dia bisa melakukan investasi jangka pendek ke unit usaha lain, termasuk unit usaha anak dari pesantren tersebut. Sekarang kita lihat akuntansi liabilitas pesantren. Liabilitas itu adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban. Ya, kewajiban sekarang yang ditimbulkan dari peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya menyebabkan arus sumber dana keluar. Harus diingat ya, semua utang adalah kewajiban. Tetapi, tidak semua kewajiban berbentuk hutang. Karena itu, liabilitas berbeda dengan hutang. Akuntansi untuk aset neto. Di dalam pesantren, ada dikenal dengan istilah aset neto. Aset neto itu adalah hak residual atas yayasan pondok pesantren setelah dikurangi semua liabilitas. Jadi, rumusnya adalah aset neto sama dengan total aset dikurangi dengan total liabilitas. Tahu tidak sahabat, aset neto itu apa? Aset neto itu sebenarnya kalau dalam bisnis atau entitas bisnis sebenarnya itu adalah istilah modal. Dalam pesantren disebut dengan aset neto. Kalau modal muncul dalam neraca atau dalam laporan posisi keuangan, aset neto juga muncul dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Aset neto untuk pesantren terdiri dari dua jenis. Pertama adalah aset neto tanpa pembatasan atau disebut dengan ANTP. Yang kedua, aset neto dengan pembatasan atau disebut dengan ANDP. Sekarang, yuk kita mengenal lebih jauh tentang konsep ANDP dan ANTP. Dalam memberikan sumbangan atau hibah, para penyumbang itu dapat kita kategorikan dua bagian. Ada penyumbang yang memberikan persyaratan tertentu atas aset neto yang diberikannya. Ada pula penyumbang yang tidak memberikan pembatasan apapun terhadap sumbangan ataupun aset neto yang diberikannya. Mau dikemanakan aset neto yang diberikannya itu terserah kepada pengurus pesantren. Baik ANDP maupun ANTP disajikan ke dalam laporan posisi keuangan atau neraca sebagai unsur dari aset neto. Sumbangan-sumbangan dari masyarakat dengan persyaratan ataupun pembatasan tertentu itu disebut dengan aset neto dengan pembatasan atau ANDP. Misalnya, sumbangan ini
atau dana ini yang kami berikan khusus digunakan untuk pemberian beasiswa santri. Untuk yang lain tidak boleh digunakan. Nah, ini dinamakan dengan ANDP karena adanya pembatasan ataupun persyaratan. Tetapi ada juga masyarakat yang memberikan sumbangan atau hibah tidak memberikan persyaratan apapun terhadap sumbangan yang diberikannya. Semuanya terserah pada pihak pesantren. Jenis aset seperti ini disebut dengan aset neto tanpa pembatasan atau ANTP. ANTP adalah total pendapatan tanpa pembatasan dikurangi dengan beban tanpa pembatasan. Contoh pendapatan pada ANTP adalah SPP atau kontribusi dari santri, sumbangan dan jasa layanan, hibah dari pendiri atau pengurus, bantuan pemerintah, dan penghasilan dari investasi jangka pendek atau jangka panjang, dan pendapatan lain-lain yang diterima tanpa pembatasan. Lalu, apa saja contoh beban pada ANTP? Bagaimana pula dengan contoh ANDP, aset neto dengan pembatasan atau bersyarat? ANDP merupakan total pendapatan dengan pembatasan dan total beban dengan pembatasan. Apa yang disyaratkan oleh para pihak penyumbang, itulah yang harus dikerjakan oleh pihak pesantren. Namun semua itu ada batasnya, sahabat. Apabila waktu atau syaratnya telah terpenuhi, maka aset neto dengan pembatasan kembali menjadi aset neto tanpa pembatasan. Berikut contoh-contoh ANDP, yaitu wakaf yang bersyarat, beasiswa santri yang dikhususkan, hibah tanah atau bangunan yang dikhususkan. Sahabat, mengingat durasi waktu kita sangat terbatas, maka kita cukupkan dulu pembelajaran kita kali ini. Di sesi video part 2 nanti, kita akan belajar teknik penyusunan laporan keuangan pesantren. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana sebuah pesantren membuka unit usaha baru. Sesuai dengan prinsip syariah, akad mana yang cocok untuk dipilih, dan bagaimana pula sistem bagi hasilnya. Demikianlah video ini yang dapat kami sampaikan. Jika informasi ini bermanfaat, mohon sudi kiranya menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.